Oke, hai teman-teman semuanya, selamat datang di Forex Nasa Center. Jadi buat teman-teman semuanya, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya, HNR yang masuk ataupun yang lain. Itu dia bertanya tentang masalah gap ya. Jadi daripada saya menjawab lewat teks ya, daripada ngecat ya terlalu panjang, maka saya akan buat konten ya. Sekalian saya buat konten. Jadi menurut pengalaman saya ya, ini tidak absolutely benar, tapi bisa dijadikan pertimbangan ya. Jadi dia bilang kalau Mas, ini gapnya kok nggak ditutup ya, padahal saya yakin dia akan nutup, ternyata nggak nutup ya. Per apa saja ya, kemarin yang ngikutin webinar, ngikutin video saya pasti tahu ya. Jadi ada market yang ada gapnya, jadi apakah ditutup? Dan pertanyaannya juga kurang lebih sama ya dari beberapa orang. Mas, gapnya kok nggak ditutup ya, padahal saya masih ada posisi sell nih, sekarang floating banyak. Jadi guys, jadi seperti ini ya, gap itu sebentar, saya akan jelaskan dulu apa itu gap. Dan buat pemula ya, terutama apa sih gap? Gap itu adalah ya ketika sebuah harga ya, biasanya gap itu terjadi ada beberapa hal. Yang pertama karena news ya, sehingga dia membuat signifikan ya. Yang dulunya misalkan di harga 1000 ya, di harga 1000 ya, seperti ini misalkan. Pertama seperti ini ya, ternyata ada news, dia langsung naik ke sini. Jadi ada gap seperti ini. Yang saya maksud bukan gap harian seperti ini ya, tapi gap antara hari Jumat dan hari Senin. Jadi biasanya kalau ini candle daily ya, warna merah, dan hari Jumat ya close di harga seperti ini. Nah, biasanya hari Senin itu akan ada gap memang, tapi nggak sebanyak ketika ada fundamental yang hadir. Jadi ya udah, dia akan open marketnya akan mendekati di close hari kemarin. Nah, biasanya gap yang ada faktor ya fundamental ya, berarti dia akan ada seperti ini, bisa gap up atau gap down ya, seperti itu. Jadi dia open candlenya itu tidak sesuai atau tidak mendekati di close candle harga hari Jumat. Jadi seperti itu yang dinamakan gap. Dan apakah setiap minggu atau setiap Senin pasti ada gap, Mas? Tidak ada ya, tidak selalu ada ya. Memang ada momen tertentu itu akan ada gap, tapi tidak akan selalu ada ya. Oke, gap ketika sebuah harga ya tidak sesuai dengan close candle hari kemarin ya, seperti itu untuk gap ya. Jadi kasusnya gap itu seperti itu buat pemula ya, biar tahu kalau oh ternyata di market itu ada gap juga. Oke, jadi apakah betulkah gap market pasti ditutup sama market? Jawabannya adalah pasti ya, pasti. Oke, kalau saya lihat dari pengalaman saya itu pasti ya, pasti. Tapi ya, ada tapinya, pasti tapi ya, pasti tapi berarti ada lanjutannya ini, tapi ya. Jadi misalkan ada gap ya, drop warna merah ya, terus habis itu ada gap ya seperti ini, nah, turun ya. Nah, ini kan ada gap nih ya, ini yang dinamakan gap. Nah, gap ya, jadi dia tidak sesuai. Kalau kecil itu maksudnya tidak ditoleransi ya, nggak apa-apa kalau gap terlalu kecil, tapi terlalu besar itu pasti dia akan di close atau ditutup. Tapi kita harus melihat juga ya faktor-faktor yang lain. Contohnya bagaimana proses harganya, proses harga setelah gap hadir ya. Maksudnya bagaimana proses harga setelah hadir, maksudnya itu dia langsung trading atau enggak. Misalkan ada gap seperti ini ya, ternyata seperti ini ya, gapnya seperti ini, dan ternyata dia langsung momentum kuat ya. Biasanya ini akan lama sekali untuk
tutup ya. Jadi seperti ini. Tapi kalau ada seperti ini ya, gap, terus dia seperti ini, terus dia naik, nah seperti ini biasanya dia tidak akan ditutup karena harga sudah pernah sampai di situ atau di high dari gap. Jadi gap itu selalu saya buat zona ya, ingat. Jadi gap itu ditutupnya bukan pasti ditutup full ya, tapi ada memang ditutup full. Nanti akan saya kasih contohnya ya, ditutup full ya. Tapi yang kedua ya, yang pertama bagaimana harga setelah hadir ya, ketika dia langsung strong momentum, dan itu akan susah. Tapi kalau dia setelah gap hanya sideways, itu biasanya dia akan menutup dulu baru dia akan rally. Tapi kalau udah rally langsung, itu biasanya susah. Nah biasanya dia hanya sebatas di area high atau low-nya si gap tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga ya, yang ketiga adalah dia akan selalu ditutup ya. Dia akan pasti ditutup, tapi tidak tahu kapan. Tapi pasti ditutup ya, pasti ditutup, tapi nggak tahu kapan. Jadi di sini faktor penting yang harus kalian gunakan tetap yaitu price action. Kalian harus lihat betul-betul market structure. Kalian harus selalu lihat ini ya, jangan fokus gapnya. Kalau memang market structure-nya sesuai dengan gap, arah gap, itu berarti bonus. Tapi ketika gap tidak sesuai dengan market structure atau price action-nya tidak memenuhi, maka kalian lupakan untuk gap sementara. Contoh, oke, kita masuk ke chart ya. Oke, misalkan kemarin karena banyak signal, saya buat signal ya di HNR, GU, di Battle juga, GA, semua yang berhubungan dengan GBP ya, GBP Audi, GU. Hanya 3 contoh ini aja ya, contoh. Perhatikan contohnya, contoh kasusnya. Nah, perhatikan ya. Oke, jadi perhatikan secara market structure-nya dulu. Saya akan berikan market structure-nya dulu. Ya, kenapa dia tidak close? Ya, tidak close dan dia naik ini GA take profit ya. Saya akan menginformasikan GA cuan ya, sesuai dengan HNR tadi. Plan HNR ya. Oh, ini plan baru. Ya. Cuan ya, TP di area 197 TP-nya maksimal. Nah, dia sampai ya TP. Oke, perhatikan. Saya akan tandai ya zone. Ini adalah gapnya. Ya, maksudnya gap itu adalah space ya. Seharusnya ini diisi kan oleh market, oleh candlestick, tapi dia tidak diisi, makanya ini namanya gap. Oke, sekarang kita lihat dari market structure-nya dulu. Apakah benar si gap ini tidak sesuai dengan market structure-nya? Kan ini trend down, Mas. Kan seharusnya dia turun gitu kan. Banyak yang bilang kayak gitu. Tapi kamu kena tipu sama market gitu ya. Oke, perhatikan. Ini saya pakai M30 ya. Kalau kalian mau pakai yang lain, it's okay, nggak masalah. Oke, contoh ya. Perhatikan dari sini ya, dari sini jelas ini downtrend ya, signifikan dari sini. Tapi perhatikan ya, perhatikan di sini. Perhatikan ketika area ini ya, area support ini ya, support became resistance. Seharusnya kalau tidak ada gap pasti ada respect nih market di sini. Nah, karena ada gap, maka ke levelnya ini dia sudah di breakout. Ya, kalau kalian belajar Dow teori ya, ini adalah momen di mana support resisten tidak di respect sama sekali karena gap. Ingat karena gap. Oke, jadi kalau kita lihat gapnya itu sebenarnya dari sini ke sini. Ingat ke sini ya, karena ini open candle-nya kan dari sini. Jadi yang gapnya itu dari sini. Sebenarnya market itu sudah mulai mengisi gapnya setengah ya. Dan banyak dari mereka itu dia open posisi di area sini setelah dia retrace lagi. Padahal gap ini sudah diisi. Jadi kalau di dalam teori yang saya dapat, itulah gap itu memang wajib diisi. Tapi ada tapinya. Ada yang dia akan di fill suatu saat nanti. Ya, ada yang memang dia hanya sebatas sebagai rejection aja
atau dia hanya mengisinya 20% sampai 25% dari lebar gap tersebut. Jadi dari strukturnya jelas ini sudah reversal ya, karena dia sudah breakout sideways dan ini signifikan. Ya, perhatikan signifikan breakout. Jadi jelas kalau gap dari seperti ini, dan ini juga kelihatan ya, ini adalah V-shape, dan perhatikan dia memang waktunya uptrend gitu loh. Berarti gapnya tidak sesuai dengan market structure yang sedang terjadi, makanya dia tidak di fill ya secara penuh, tapi suatu saat pasti akan di fill. Contoh market yang gapnya di fill, contoh saya punya, nah ini ya, perhatikan ini sama ya kasusnya kayak tadi ya, perhatikan sesuai dengan teori yang saya dapat ya, perhatikan dia strong momentum gap. Nah, ternyata gapnya itu dia malah membuat momentum yang signifikan ya, makanya dia tidak bisa langsung di fill order gitu loh. Beda kalau dia di sini sideways ya, biasanya dia akan menutup dulu baru dia akan running. Tapi kalau dia langsung open gap, langsung dia rally, maka biasanya dia butuh waktu lama. Apakah di fill? Jawabannya adalah perhatikan dia di fill, ditutup. Tapi kapan? Ya nggak tahu gitu loh. Jawabannya nggak tahu. Makanya jangan hanya mendapatkan informasi yang setengah-setengah. Ada yang bilang gap pasti ditutup, nah, tapi dia nggak menjelaskan kapan ditutupnya, sesuai dengan apa gitu loh. Ya, jadi kalian ada mendapatkan ya informasi baru tentang gap. Jadi seperti itu guys. Contoh yang signal kemarin GU. Ini juga nggak di fill 100%, tapi dia sama kok. Apakah strukturnya berubah? Iya, jawabannya adalah strukturnya berubah. Ya, perhatikan. Nah, dia sudah breakout, retest, buat harga high. Nah, ini sebatas sebagai apa? Sebagai ya di sini nih, kemarin banyak kena sell ini. Ya, perhatikan. Ini hanya smart money yang mempermainkan kalian. Ya, perhatikan dia mau break dari support ini dan banyak yang sell di sini. Saya yakin banyak yang sell karena dia berpikir oke, gap akan di fill. Tapi apa? Tidak sesuai dengan structure. Ya. Jadi begitulah cara melihat sebuah gap, informasi tentang gap. Jadi ada informasi yang lebih dalam tentang gap sebenarnya, cuma saya rasa informasi ini sudah sangat cukup ya untuk kalian yang masih bingung tentang gap, kenapa sih nggak ditutup, padahal saya dapat informasi dari buku A, buku B, dari trader A, trader B, itu harus di fill, harus ditutup, ternyata nggak ditutup gitu loh ya. Jadi itu alasannya kenapa tidak secepat ya. Saya tidak bilang tidak ditutup, dia akan ditutup, tapi tidak pasti waktunya kapan ya, bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun, bisa tahun depan ya kan, seperti itu. Karena saya punya pengalaman buruk tentang gap itu ya. Waktu dulu saya trading di GBP Audi daily, dulu tuh ada gap ya, dulu tuh ada gap, dan ternyata dia itu nggak nutup gitu loh. Akhirnya ternyata seperti itu. Jadi memang pengalaman itu adalah guru yang paling berharga ya. Jadi nah contohnya ini ya, gap ini daily, perhatikan dia nggak selalu akan di fill, dia turun dulu baru dia menutup gapnya. Contoh kayak gini, nah ini ya, perhatikan kalau sideways ya, sesuai dengan teori saya tadi, gap terus dia sideways nggak langsung momentum, dia akan menutup dulu baru turun. Nah ini teori yang 100% ya kalian bisa percaya ya, informasi dari Forex Indonesia kalian bisa percaya tentang masalah gap ini. Jadi nanti akan saya buat list ya, faktor-faktor apa saja yang, atau kalian bisa ngelis sendiri dari percakapan saya dari yang pertama tadi ya, dari awal sampai akhir ini, faktor-faktor apa yang mempengaruhi tentang gap. Jadi kalian tidak boleh mempercayai informasi itu 100% tanpa kalian belajar dulu atau mengetahui atau belajar dari source yang benar gitu loh. Jadi kalian lebih baik itu backtest dulu, apa benar sih gap itu selalu ditutup gitu. Kalau saya sih gitu. Jadi saya akan melihat dari histori tentang gap. Jadi saya sudah katam kalau masalah gap itu. Ya, kalian harus katam juga ya, untuk masalah gap. Karena beda-beda, dan gap itu harus
ada perbedaan antara gap harian, gap mingguan, sama gap news. Itu beda guys, beda, perlakuannya beda, jadi jangan disamakan. Jadi oke teman-teman, itu saja ya informasi untuk gap, dan semoga pertanyaan kalian terjawabkan oleh video ini ya, biar kalian ketika besok ada gap lagi kalian paham apa yang dilakukan. Oke, saya minta tolong buat teman-teman semuanya yang merasa video ini bermanfaat dan ada ilmu yang bisa kalian sharingkan ke teman-teman, tolong di like ya, di komen, di share, dan jangan lupa di subscribe biar kalian tahu video-video terupdate saya, live trading saya, dan update-update yang lainnya. Itu saja untuk video hari ini, kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa, salam Forex Indonesia.